tumis kikil ini rasanya itu enak banget, apalagi dimakan bersama keluarga, dan masaknya juga simple banget ya. Di sini saya ada 500 gram kikil, ini saya belinya memang sudah direbus ya teman-teman ya. Dan saya akan potong-potong kikilnya terlebih dahulu. Untuk memotongnya sesuai selera masing-masing ya. Tapi di sini saya akan potong dadu dan sedikit besar. Nah, untuk potong dadunya ukurannya seperti ini ya teman-teman ya, karena nanti bakalan saya rebus kembali, jadi nanti kikilnya ini agak sedikit mengecil ya. Oke, jika sudah dipotong-potong semua seperti ini, lalu sisihkan. Dan untuk bumbunya, di sini saya menggunakan 6 siung bawang merah. Bawang merahnya diiris kecil-kecil seperti ini ya teman-teman ya. Lalu saya tambahkan dengan seruas kunyit ya, kunyitnya yang kecil aja seperti ini, lalu cincang. Kalau teman-teman ada kunyit bubuk juga monggo silahkan ya, bisa diganti. Oke, setelah kunyitnya sudah dicincang kecil-kecil seperti ini, lalu saya menambahkan 1 buah tomat hijau. Saya akan potong juga ya kecil-kecil agar nanti ada sensasi sedikit asamnya gitu ya di masakan kikil kita hari ini. Oke, jika semua bumbu irisnya sudah disiapkan, lalu di sini saya akan menambahkan 1 genggam cabai hijau keriting, 5 buah cabai merah keriting, dan 6 buah cabai rawit merah. Semua cabai-cabiannya dicincang ya. Kalau teman-teman punya chopper itu bakalan lebih baik lagi ya. Karena saya ini di sini nggak punya chopper, jadi saya akan cincang aja. Oke, jika cabenya sudah sedikit halus seperti ini, lalu saya menambahkan 3 siung bawang putih, cincang bersamaan dengan cabai aja ya teman-teman ya. Oke, cincang sampai sedikit halus seperti ini, nggak perlu terlalu halus banget ya. Oke, ini sudah selesai saya cincang, dan saya akan menambahkan bahan lainnya. Saya iris kurang lebih 5 iris lengkuas ya. Lalu saya tambahkan dengan 2 batang serai, bagian mudanya kita potong kecil-kecil seperti ini. Oke, jika semua bahan sudah dipersiapkan, sekarang langsung aja kita memasaknya. Terlebih dahulu, yang pertama di sini saya akan merebus kikilnya kembali ya teman-teman ya. Didihkan secukupnya air. Jika sudah mendidih, masukkan kikil yang tadi sudah dipotong-potong ya. Oke, diaduk-aduk seperti ini, dan ini akan saya tutup. Saya akan rebus kurang lebih selama 20-30 menit. Nah, ini dia setelah 30 menit hasil kikilnya sedikit menyusut ya, ataupun sedikit kecil seperti ini, dan sudah lumayan lebih empuk ya. Jadi sekarang saya akan angkat dan tiriskan. Jangan lupa untuk lebih baik dicuci kembali ya teman-teman ya. Dan setelah kikil sudah ditiriskan, sudah cuci bersih, sekarang kita mulai memasak penumisan bumbunya. Masukkan bawang putih, tumis bawang putih menggunakan secukupnya minyak. Jika bawang merah ya, maaf teman-teman ya. Jika bawang merahnya sudah harum, lalu masukkan kunyitnya, serainya, lengkuasnya, cabenya, masukin semua ya. Lalu saya menambahkan dengan 2 lembar daun jeruk. Ini daun jeruknya super besar ya. Ini harum banget. Oke, lalu oseng-oseng bumbunya. Masak bumbunya ini jangan terlalu lama ya teman-teman ya, agar warnanya tetap cantik tapi rasanya itu tetap enak kok ya. Jadi agak sedikit cabenya layu aja ya. Jika bumbunya ataupun cabai-cabainya sudah layu, kita bisa masukkan kikilnya. Oke, ini kita tumis sampai aromanya harum dan sedikit layu. Jika sudah sedikit layu, tambahkan dengan setengah sendok makan kaldu ayam, setengah sendok makan garam, dan masukkan tomat yang tadi sudah diiris ya.
Aduk-aduk kembali. Oke teman-teman, di sini bisa koreksi rasanya ya. Jika suka manis bisa ditambahkan dengan gula pasir. Setelah rasanya sudah memang enak, sekarang kita bisa masukkan kikilnya, oseng-oseng. Ini saya mau oseng-oseng kering ya teman-teman ya. Jadi tidak akan saya tambahkan air. Oseng-oseng sampai kikilnya benar-benar tercampur dengan bumbu. Dan ini rasanya itu sudah enak banget ya. Dan ini cocok banget dimakan dengan nasi hangat gitu rasanya pokoknya ya. Oke, ini jangan dimasak terlalu lama karena memang kikilnya sudah kita rebus tadi ya, sudah dimasak. Jadi kita oseng-oseng aja sampai bumbunya meresap ke dalam kikil seperti ini. Jika rasa sudah meresap, lalu bisa kita matikan apinya dan tumis kikil yang simple ini bisa untuk disajikan. Ini cocok banget dimakan dengan nasi hangat. Bisa dijadikan menu sarapan pagi ataupun makan malam ya. Ini rekomen banget. Oke ya teman-teman ya. Seperti biasa saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya hari ini. Menu resep sederhana kali ini adalah olahan dada ayam. Ini saya masak simple banget ya, tapi dijamin rasanya itu enak banget dan anak-anak suka. Untuk bahan-bahannya di sini saya ada 250 gram dada ayam. Ini tanpa tulang ya teman-teman ya. Lalu saya potong tipis-tipis seperti ini. Untuk potongannya tergantung selera masing-masing ya untuk ketebalannya. Dan di sini saya potong tipis-tipis karena saya akan goreng menggunakan tepung. Oke, jika ayamnya sudah dipotong-potong seperti ini, lalu saya akan marinasi dengan secukupnya garam dan saya tambahkan dengan kurang lebih 2 sendok teh bawang putih bubuk. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Oke, jika sudah tercampur rata seperti ini, saya akan diamkan ya kurang lebih selama 30 menit. Oke, sambil menunggu 30 menit, di sini saya menyiapkan bumbunya. Saya menggunakan kurang lebih 5 siung bawang putih. Ini saya akan cincang ya teman-teman ya. Saya akan cincang nggak terlalu halus ya, cincang aja seperti ini. Lalu saya menambahkan dengan 1 buah bawang bombay. Untuk bawang bombaynya saya iris memanjang ya seperti ini. Kalau teman-teman nggak punya bawang bombay boleh di skip ya, diganti dengan bawang merah juga nggak apa-apa ya, tapi lebih enak itu bawang bombay ya. Lalu jika bawang bombaynya sudah diiris kecil-kecil ya, lalu saya menambahkan dengan kurang lebih 3 batang daun bawang potong-potong seperti ini ya. Oke, dan saya menambahkan dengan seruas jahe yang sudah digeprek. Untuk bahan goreng ayamnya ya, di sini saya menggunakan 5 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan tepung maizena, 3 sendok makan tepung serbaguna ya, tepung sajiku. Di sini saya menggunakan, tambahkan dengan sedikit kaldu ayam dan juga lada bubuk, aduk-aduk hingga tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, di sini saya mengambil 2 sendok makan ya untuk bahan pencelupnya. Lalu saya tambahkan dengan secukupnya air ya untuk tahap keencerannya. Ini karena bahan pencelup jadi saya buat encer seperti ini ya teman-teman ya. Aduk-aduk hingga semua tepungnya larut dan tercampur rata. Oke, dan jika sudah tercampur rata, sekarang saya akan ambil ya bagian ayamnya. Ini saya sudah diamkan selama 30 menit. Masukkan ke bahan pencelup, lalu masukkan kembali ke bahan kering. Aduk-aduk hingga tepungnya menempel ya teman-teman ya. Kalau teman-teman suka lebih tebal, bisa dicelupkan 2 kali ya. Di sini saya akan celupkan hanya sekali aja seperti ini. Oke, agar lebih cepat saya masukkannya lebih dari 3 potong ya. Dengan cara seperti ini, masukkan ke bahan pencelup lalu kita guling-gulingkan ya ke bahan tepung kering. Oke, seperti ini teman-teman, dan ini hasilnya siap untuk digoreng. Goreng ayam menggunakan secukupnya minyak. Masukkan ya daging ayam yang akan digoreng jika minyaknya sudah panas seperti ini. Oke, kita akan masukkan satu persatu.
Untuk menggorengnya teman-teman bisa gunakan api sedang ya, agar tidak terlalu berminyak nanti ayamnya. Oke, ini ayamnya akan saya goreng sampai kering ya dan berwarna kecoklatan. Jika sudah kering dan berwarna kecoklatan seperti ini, bisa dibolak-balik ya agar warnanya coklat merata. Sebenarnya kalau kita nggak mau pakai sausnya ya, kita juga bisa makan ya dengan cara begini aja, itu rasanya sudah gurih ya, karena ada dari tepung serbagunanya itu memang sudah gurih ya. Oke, jika warnanya sudah kecoklatan seperti ini ya dan kering, sekarang saya akan angkat dan tiriskan. Oke, setelah ditiriskan saya akan menggoreng ya sampai dengan selesai. Jika sudah selesai menggorengnya, di sini saya menumis bawang putih dan juga jahe menggunakan secukupnya minyak. Tumis hingga bawang putih dan jahenya itu sedikit kering dan juga harum. Lalu masukkan bawang bombaynya. Tumis-tumis kembali hingga sedikit layu ya. Dan oke, jika bawang bombaynya sudah layu seperti ini, saya memasukkan kurang lebih setengah bungkus saus spaghetti ya. Kalau teman-teman mau ditambahkan dengan saus sambal ataupun saus tomat juga monggo silakan ya. Saya di sini tidak memakai, saya hanya menambahkan dengan saus spaghetti, lalu saya tambahkan dengan secukupnya air ya, agar adonan ataupun agar sausnya tidak terlalu kental. Dan oke, jika sudah mendidih, saya masukkan dengan potongan cabai merah keriting ya, agar warnanya lebih menarik. Lalu saya masukkan daun bawang, aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Jika sudah tercampur rata dan mendidih seperti ini, bisa kita angkat dan kita tuang ya ke atas dada ayam yang sudah digoreng tadi. Nah, ini bisa langsung dimakan ya teman-teman ya, rasanya yang crispy ya, gurih, disiram dengan saus seperti ini, dimakan dengan nasi hangat itu enak banget ya, anak-anak itu suka pokoknya. Assalamualaikum, resep sederhana kali ini adalah olahan cumi. Ini saya masak tumis ya. Dan ini asli enak banget dan ngabisin nasi yang pastinya ya. Untuk bahan-bahannya di sini saya menggunakan 250 gram cumi asin. Oke, cuminya sedikit kecil-kecil seperti ini ya untuk menghilangkan rasa asinnya. Di sini saya akan merendam cuminya dengan air panas. Ini air yang benar-benar panas ya, baru mendidih. Lalu kita akan rendam kurang lebih selama 30 menit. Sambil menunggu cuminya direndam, di sini saya mengiris 4 siung bawang putih. Lalu saya tambahkan dengan 6 siung bawang merah. Untuk bawang merahnya ukuran sedang ya teman-teman ya. Iris aja tipis-tipis 2 bawang seperti ini, lalu saya tambahkan dengan 4 buah cabai rawit merah. Kalau teman-teman gak suka pedas, cabai rawitnya boleh di skip ya. Dan saya menambahkan dengan 2 buah cabai merah keriting, jadi nanti warnanya biar rame gitu ya. Dan saya menambahkan dengan 1 genggam cabai hijau keriting. Oke, semua cabenya dipotong serong seperti ini ya teman-teman ya. Oke, jika cabai-cabiannya sudah semua diiris beserta 2 bawangnya, saya menambahkan dengan kurang lebih 2 batang daun bawang potong sedikit memanjang seperti ini ya. Lalu saya tambahkan dengan 3 buah tomat hijau. Potong juga ya, sedikit besar seperti ini. Oke, dan saya menambahkan dengan seruas lengkuas yang sudah digeprek dan 2 lembar daun jeruk. Oke, di sini ini cuminya ya, sudah saya rendam selama 30 menit dan saya sudah cuci bersih ya. Dan di sini teman-teman wajib banget untuk mengeluarkan sebangsa kayak apa sih ini? Namanya plastik ya di punggung cuminya, jadi nanti saat dimakan itu tidak mengganggu. Lalu potong-potong cumi sesuai selera. Kalau teman-teman nggak mau dipotong juga monggo silakan. Di sini saya menambahkan dengan 3 papan pete. Oke, langsung aja memasak. Tumis 2 bawang menggunakan secukupnya minyak. Tumis ya 2 bawang sampai dengan harum.
Jika sudah harum seperti ini, bisa masukkan lengkuas yang sudah digeprek, lalu masukkan cabai-cabiannya. 2 lembar daun jeruk, robek-robek ya teman-teman ya daun jeruknya, agar wanginya itu lebih wangi lagi ya, lebih mantep deh pokoknya. Oke, ini kita tumis sampai semua bumbunya ini benar-benar layu ya. Dan setelah layu seperti ini, kita bisa masukkan cuminya. Kita masukkan cuminya, oseng-oseng kembali hingga semuanya tercampur rata. Oke, jika sudah tercampur rata seperti ini, saya mau sedikit ada kuahnya ya teman-teman ya, tapi tidak terlalu banyak. Jadi di sini saya menambahkan kurang lebih 100 ml air, tambahkan dengan 1 sendok makan kecap asin dan juga 2 sendok makan saus tiram, 3 sendok makan kecap manis. Oke, tambahkan lagi dengan sejumput kaldu ayam. Aduk-aduk kembali ya hingga semua bumbunya tercampur rata. Oke, teman-teman di sini bisa double check ya, koreksi rasanya. Di sini saya tidak menambahkan garam ya, karena sudah ada kecap asin dan juga saus tiram. Oke, jika sudah sesuai selera, masukkan tomat hijau beserta petenya. Oseng-oseng kembali ya, teman-teman ya, sampai pete dan juga tomatnya sedikit layu. Di sini saya memasukkan petenya di akhir karena saya suka petenya itu rasanya masih crunchy gitu ya. Oke, jika tomat dan juga petenya sudah sedikit layu, rasanya juga sudah mantap banget ya. Masukkan lagi daun bawangnya, lalu oseng-oseng kembali. Ini benar-benar enak banget teman-teman, dimakan dengan nasi hangat itu maknyus deh pokoknya ya. Dan ini rasanya sudah pas banget, semua bahan juga sudah masuk, warnanya juga sudah rame ya, cuminya juga sudah mateng. Jadi sekarang saya akan matikan apinya dan tumis cumi hari ini siap untuk disajikan. Oke, kita sajikan di dalam piring seperti ini. Ini keluarga sudah menanti ya untuk sarapan juga bisa, makan siang makan malam apalagi, pokoknya ini mantep banget ya. Ini rekomen banget ya teman-teman ya, semoga video saya ini bermanfaat.